Biaya relevan ini biaya yang mencerminkan atau biaya masa datang yang bisa digunakan untuk pertimbangan di masa datang. Jika biaya masa yang akan datang jumlahnya sama untuk satu atau alternatif keputusan, maka biaya tersebut tidak berpengaruh untuk pengambilan keputusan, maka tidak disebut biaya relevan atau irrelevan. Jadi yang masuk biaya relevan itu yang jumlahnya berbeda atau yang kira-kira itu akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Macam itu. Nanti akan ada mungkin di modul selanjutnya sepertinya. Nanti akan kita bahas lagi mengenai biaya relevan. Dan itu kemudian di sini ada model pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian mengidentifikasi alternatif solusinya. Kemudian menjumlahkan biaya dan manfaat masing-masing alternatif. Yang keempat, mempertimbangkan faktor kualitatif. Yang kelima, mengambil keputusan. Ini ada ilustrasinya, silakan teman-teman baca-baca lagi di mulai halaman 2.42 di situ. Oke. Kalau ada dirumuskan dulu masalahnya, terus dicari solusi-solusinya. Di setiap solusi itu tadi dihitung biaya dan manfaatnya, dihitung untung ruginya, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor lain. Yang kelima baru mengambil keputusan. Oke. Yang terakhir ada yang disebut dengan jenis-jenis keputusan khusus. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama, make or buy, keep or drop, special order, sell or process further, and product mix. Sepertinya masih. Oke. Kalau make or buy itu berarti kita membuat sendiri atau membeli. Itu kan artinya gitu. Keputusan membuat sendiri atau membeli. Apakah yang harus kita lakukan atau kondisi yang memungkinkan kita membuat atau membeli itu ada. Silakan teman-teman buka halaman 2.45. Perusahaan sebelumnya pernah membuat, artinya ada fasilitas yang belum dipergunakan. Fasilitas ini perlu dipertimbangkan penggunaannya jika manajemen memutuskan untuk tidak lagi memproduksi sendiri, melainkan membeli dari pemasok luar. Alternatif penggunaan fasilitas, misalnya dijual atau disewakan atau dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Hasil pendayagunaan fasilitas ini harus dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan. Atau perusahaan sebelumnya belum pernah membuat, berarti apabila perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri, maka akan ada pembelian fasilitas yang baru. Biaya pembelian fasilitas yang baru juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Semacam itu. Jadi kriteria keputusannya, jika avoidable cost lebih besar daripada purchase cost, maka beli. Maksudnya apa? Jika biaya yang dapat dihindarkan lebih besar daripada biaya pembelian, maka lebih baik beli saja daripada membuat. Macam itu. Ini contohnya ada di bawah PT Raditya. Di situ ada sewa peralatan. Perusahaan ini akan membuat 10.000 unit.
Perusahaan juga menerima tawaran dari supplier untuk komponen yang sama dengan harga 4.750 per unit. Jika biaya produksi penuh atau full absorption cost untuk memproduksi 10.000 unit adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah biaya produksi per unit. Kemudian perusahaan masih memiliki bahan baku untuk memproduksi sebanyak 5.000 unit. Jika perusahaan memberi dari luar, diperlukan tenaga penerimaan dengan upah 8.500.000. Jadi langsung kita lihat ke tabel 224. Di situ alternatif keputusan. Yang pertama kan kita membicarakan membuat dan membeli. Kalau membuat, kita membutuhkan 12 juta sewa peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Totalnya 45 juta. Kalau kita membeli, kita tidak perlu sewa peralatan, kita tidak perlu bahan langsung, kita tidak perlu tenaga kerja langsung, juga variabel overhead. Yang kita butuhkan hanya harga beli dan tenaga penerimaan, yaitu sebesar 56 juta. Nah, kan sekarang ada keputusan kalau membuat 45 juta, kalau membeli 56 juta. Oleh karena itu, lebih baik kita membuat saja, memproduksi sendiri, karena biayanya lebih murah daripada kalau kita membeli. Macam itu. Ini untuk make or buy. Oke. Untuk yang kedua yaitu keputusan keep or drop. Menerima atau keep or drop ini berarti mempertahankan atau menghentikan suatu segmen. Ini contoh yang C. Jadi di sini kalau satu segmen dengan segmen yang lain itu bersifat substitusi, ada yang bersifat substitusi, ada yang bersifat komplementer. Kalau bersifat substitusi, ada yang bisa kasih contoh kalau bersifat substitusi itu yang seperti apa? Kalau bersifat komplementer seperti apa? Halo? Sepertinya untuk jenis keputusan ini akan kita bahas saat TTM karena agak banyak sebenarnya. Mungkin teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut biar lebih jelas. Nanti mungkin akan kita ulang lagi saat TTM hari Minggu insya Allah. Jadi intinya dari kelima jenis keputusan ini, mana yang biayanya lebih murah atau mana keputusan yang kira-kira labanya akan meningkat, itu yang kita pilih. Seperti itu. Kalau keep or drop, misalnya mempertahankan produk ini lebih menguntungkan daripada di drop atau dihilangkan, maka keputusannya adalah mempertahankan. Kalau special order, kalau kita melakukan special order akan menambah laba kita, maka kita lakukan. Tapi kalau menambah biaya, maka kita tidak akan melakukan. Kalau sell or process further sama. Kalau di sell saat ini, kalau dijual saat ini, produknya bisa menghasilkan laba lebih banyak, maka kita jual saja saat ini. Tapi kalau ternyata diproses lebih lanjut bisa menghasilkan laba lebih daripada langsung dijual saat itu, lebih baik kita proses lebih lanjut. Contohnya di sini nanti ada apel. Apel, kita kan bisa menjual apel langsung, apel dipetik langsung dijual, atau dipetik kita jadikan minuman baru dijual. Nah, misalnya di buah baru dipetik langsung dijual
labanya lebih besar daripada dijadikan minuman,